Halo baby-baby. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Kakak doain semua adik-adik kakak semuanya pada sehat ya. Oh iya, kakak juga mau ngucapin selamat buat adik-adik baby yang sudah pada masuk sekolah. Yeay! Meskipun sekolahnya masih secara online, tapi tetap harus giat belajar ya adik-adik supaya mendapat nilai yang terbaik ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Yuk, yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyiin yang ayat keduanya ya. Siap ya adik-adik? Tuh, wah, ya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hari yang indah pada hari ini. Berkatilah hari ini Tuhan, supaya kami bisa menikmati kebaktian-Mu pada hari ini, supaya kami bisa mengerti dan melaksanakan firman yang akan Engkau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, kita mau nyanyi dulu ya satu lagu. Bapakku datang padamu
Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu pada hari ini 19 Juli 2020. Namun pendeta akan membawakan firman untuk kita semua. Namun sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Engkau adalah gembala yang baik, yang senantiasa memelihara, menjagai dan melindungi hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu yang begitu luar biasa pada saat ini ketika kami bisa beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami sehingga kami akan mampu mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 28 hingga ayat 35. Beginilah bunyinya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, ada berbagai macam makanan pokok manusia di dunia ini. Makanan pokok orang Indonesia yaitu nasi. Orang Eropa makan roti. Orang Afrika ada yang makanan pokoknya ubi atau jagung. Itu tergantung kebiasaan orang-orang tersebut dan kondisi alam di mana manusia tinggal. Seperti di Eropa, mereka tidak makan nasi atau bukan makanan pokok mereka karena padi tidak bisa tumbuh di sana. Makanan pokok yang kita makan umumnya memiliki kandungan karbohidrat yang penting bagi tubuh kita. Karbohidrat yang kita makan akan berubah menjadi kalori. Lalu kalori itu akan menghasilkan tenaga bagi tubuh kita. Sehingga kita misalnya bisa berjalan, bisa mengangkat, bisa berlari, bisa bekerja, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Tanpa karbohidrat, tubuh kita akan lemas karena tidak bertenaga. Itulah pentingnya mengkonsumsi karbohidrat yang berasal dari makanan pokok tadi, seperti nasi, roti, ubi, jagung, gandum, atau juga mie bisa. Adik-adik sekolah Minggu, makanan pokok orang-orang sebangsa Yesus, yaitu bangsa Israel, adalah roti. Roti tersebut biasanya berasal dari tanaman gandum, mirip padi. Rasanya tawar tetapi padat dan mengenyangkan. Tiap hari mereka memakan roti itu agar bisa melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan. Sewaktu nenek moyang mereka dulu kelaparan di padang gurun ketika berjalan dari
tanah Mesir atau dari negara Mesir menuju tanah Kanaan, mereka kelaparan di tengah jalan. Lalu Allah mencurahkan manna atau roti dari langit agar mereka bisa makan dan tidak kelaparan. Peristiwa itu diceritakan turun-temurun dari nenek moyang mereka, sehingga mereka tetap mengingatnya. Mereka percaya bahwa yang memberi makanan tadi, yaitu roti, bagi mereka adalah Allah. Itu sebabnya ketika mereka berjumpa dengan Yesus seperti dalam firman Tuhan hari ini, mereka meminta supaya Yesus tetap memberikan roti yang seperti nenek moyang mereka terima ketika di padang gurun. Namun adik-adik sekolah minggu, orang-orang tersebut salah memahami atau keliru memahami apa yang Yesus maksudkan. Menurut Yesus, roti atau makanan pokok itu penting sekali bagi manusia. Namun bagi Yesus, hidup ini bukan terutama soal makanan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita hidup di dunia ini bukan bertujuan hanya untuk makan dan minum. Kalau kita hanya untuk makan dan minum hidup di dunia ini, apa bedanya kita dengan binatang? Coba perhatikan sapi, kerbau, atau kambing. Dari pagi hingga sore kerjaan mereka hanya makan dan makan terus. Manusia tidak seperti itu. Ada makanan lain yang jauh lebih penting, yaitu makanan rohani kita. Apa itu makanan rohani? Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Di ayat 38. Roti atau nasi yang kita makan sehari-hari hanya mampu memberi tenaga beberapa jam saja, lalu kita lapar lagi. Tetapi makanan rohani yang diberikan oleh Yesus tidak akan membuat jiwa kita kelaparan lagi. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Dialah yang akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Cari dahululah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Siapa yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka makanan, kebutuhan lain akan Tuhan cukupkan dalam hidupnya. Yang terpenting kita mencari makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Soal makanan tadi seperti makanan pokok yang saya sebutkan, akan Tuhan limpahkan kepada kita. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik memperhatikan atau melihat perjamuan kudus di gereja? Nanti kalau adik-adik sudah besar, kalian bisa mengikutinya. Kalau kalian pernah lihat saat perjamuan kudus, papa atau mama atau jemaat semua memakan roti dan anggur. Karena kita percaya bahwa roti itu saat perjamuan kudus adalah lambang atau simbol tubuh Yesus Kristus. Dan anggur adalah lambang atau simbol dari darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Dia mati untuk kita. Jadi siapa yang percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus, maka dia benar-benar mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan. Perjamuan kudus adalah lambang cinta kasih Yesus kepada kita. Yang penting kita percaya bahwa Yesus telah mengampuni dosa kita, memberi kita hidup yang kekal,
dan memberi kita sukacita surgawi. Jadi adik-adik sekolah minggu, roti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah diri Tuhan Yesus yang bisa kita makan dengan cara mendengar dengan telinga dan hati kita dan pikiran kita, yaitu segala firman yang diberitakan oleh Yesus kepada kita. Kemudian jiwa kita akan dikenyangkan dan kita akan dituntun menjadi anak-anaknya, sehingga kita hidup dalam sukacita, dalam kebenaran, dan dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka makanan-makanan yang ada di dunia ini yang kita butuhkan akan Tuhan cukupkan, dan Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu setia memelihara hidup kami. Dan firman-Mu telah kami dengarkan. Sebagaimana orang-orang Israel, mereka percaya bahwa Tuhan Allah yang memberikan nenek moyang mereka roti, sehingga mereka bisa tidak kelaparan ketika berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan mereka mengingat itu sebagai peristiwa yang luar biasa. Namun mereka salah paham ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka hanya memikirkan makanan duniawi yang penting untuk perut mereka. Padahal mengikut Yesus bukanlah soal makanan, bukanlah soal minuman, bukanlah soal roti atau nasi, tapi soal bagaimana percaya kepada penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kami ya Tuhan, terutama mempercayai bahwa Yesus telah mengampuni kami, bahwa Yesus telah menyelamatkan kami, bahwa Yesus telah memberikan hidupnya bagi kami sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengutamakan Yesus dalam hidup kami. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kami ya Tuhan mencari dan menemukan firman-Mu. Karena ketika kami percaya dengan firman-Mu, maka segala kebutuhan kami akan Tuhan cukupkan bagi kami. Ya Tuhan, lindungilah anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo yang sudah memulai tahun ajaran baru, masuk sekolah, ada yang masuk TK, SD, ataupun SMP. Biarlah Tuhan di masa-masa COVID-19 ini, anak-anak kami yang masih terpaksa belajar dari rumah, Tuhan berikan sukacita agar bisa belajar secara mandiri dan juga dengan pendampingan orang tua. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu sehingga wabah COVID-19 ini bisa berakhir dengan cepat dan kami anak-anak-Mu bisa bersukacita, bisa beribadah di gereja, bisa bermain dengan teman-teman, bisa pergi ke sekolah dan melakukan berbagai kegiatan yang lain. Namun meskipun sekarang masih dalam masa-masa krisis karena wabah virus corona ini, biarlah kami ya Tuhan menjaga kesehatan kami masing-masing. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan biarlah kami selalu bersukacita ketika kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Waktunya persembahan adik-adik. Siapkan persembahannya ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Tangatku na met hulehon ma tu debata dai nangi nalojai sayurupaku namai tangatki dihomai nang patuna met hulehon ma
tu debata marlojo ngau suruoni dainangi nalojai nang pati dihomai